Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Widya Wasi Margareta akan menjelaskan mengenai laporan pertanggungjawaban uang persediaan tunai. Menurut Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 178 PMK 05 Tahun 2018, perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 190 PMK 05 Tahun 2012, uang persediaan tunai adalah uang persediaan yang diberikan dalam bentuk uang tunai kepada bendahara pengeluaran melalui rekening bendahara pengeluaran yang sumber dananya berasal dari rupiah murni. Satuan kerja melalui bendahara pengeluaran mengajukan uang persediaan kepada KPPN. Besaran uang persediaan UP tunai sebesar 60% dari besaran UP. Manfaat uang persediaan tunai. Uang persediaan tunai digunakan untuk keperluan sehari-hari Satker dan membiayai pengeluaran yang tidak dapat dilakukan melalui mekanisme pembayaran LS. Uang persediaan merupakan uang muka kerja dari kuasa bendahara umum negara kepada bendahara pengeluaran yang dapat dimintakan penggantinya revolving. Penyusunan laporan pertanggungjawaban uang persediaan tunai terdiri dari cover, kata pengantar, daftar isi, bab 1 pendahuluan yang terbagi atas latar belakang, dasar hukum, maksud dan tujuan. Bab 2, pelaksanaan kegiatan terdiri dari panitia dan peserta, narasumber dan moderator, materi atau tema, waktu pelaksanaan, biaya, output hasil kegiatan. Bab 3, evaluasi hasil kegiatan. Bab 4, penutup terdiri dari kesimpulan dan saran. Lampiran-lampiran terbagi atas TOR atau kerangka acuan kegiatan, SK kegiatan, rencana anggaran belanja, surat undangan peserta dan jadwal bila ada, surat undangan panitia, narasumber, surat tugas peserta bila ada, daftar penerima perlengkapan peserta ATK bila ada. Daftar hadir peserta, panitia, narasumber tiap hari, kurikulum vitae, dan materi, narasumber, dokumentasi kegiatan, foto dan video, notulen kegiatan, laporan pertanggungjawaban keuangan terdiri dari realisasi anggaran belanja, fotokopi kwitansi, faktur, dan nota belanja, pembelian ATK, fotokopi, dan konsumsi, kwitansi akomodasi hotel, kwitansi dan daftar penerima honor, kwitansi dan daftar penerima uang saku, kwitansi dan daftar penerima transport, kwitansi sewa aula, surat pernyataan tanggung jawab, kode billing, serta bukti setoran pajak. Cover, judul laporan, laporan pertanggungjawaban, judul kegiatan, praktikum pendalaman materi mahasiswa Prodi Tradis Fisika, lambang UIN Sultan Toha Saifuddin Jambi, nama fakultas, nama UIN, tahun kegiatan, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan, UIN Sultan Toha Saifuddin Jambi, tahun 2022. Kata pengantar terdiri dari pembukaan yang berisi rasa syukur dan terima kasih penulis, yaitu kata pengantar dalam laporan ini. Alhamdulillah, segala puji dan syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah memberikan kesempatan dan kekuatan bagi kami sehingga dapat melaksanakan kegiatan praktikum pendalaman materi fisika mahasiswa Prodi Tadris Fisika Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN STS Jambi dengan lancar. Sholawat dan salam semoga senantiasa tercurah pada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang telah mengajarkan umat manusia bekerja dalam bingkai ikhlas profesional. Yang kedua, isi berisi mengenai tujuan kegiatan.
Kegiatan praktikum pendalaman materi fisika, mahasiswa Prodi Tradis Fisika, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan, UIN STS Jambi, dipersiapkan dengan matang agar pelaksanaan praktikum yang dilaksanakan di laboratorium jurusan fisika UNAN Padang berjalan sesuai yang diharapkan, serta penutup berisi harapan penulis. Demikianlah, semoga kegiatan praktikum pendalaman materi fisika mahasiswa Prodi Tadris Fisika, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan, UIN STS Jambi ini bermanfaat seluruh mahasiswa dalam meningkatkan pengetahuan mereka terhadap penguatan materi fisika, serta kami mohon maaf atas segala kekurangan. Daftar isi laporan pertanggungjawaban meliputi halaman muka, kata pengantar, daftar isi, bab 1 pendahuluan, bab 2 pelaksanaan kegiatan, bab 3 evaluasi hasil kegiatan, bab 4 penutup, serta lampiran-lampiran. Bab 1 pendahuluan terdiri dari latar belakang. Latar belakang dicantumkan argumentasi mengapa suatu topik dipilih. Latar belakang mengungkapkan bukti, data, serta konsep. Latar belakang dalam laporan pertanggungjawaban ini adalah dalam era yang penuh kompetisi, tantangan akan semakin berat bagi profesi calon guru fisika. Berkaitan dengan hal tersebut, sebagai mahasiswa fisika, selaku calon dosen tenaga pendidik dapat berupaya untuk menggali ilmu pengetahuan lebih jauh dan lebih banyak agar kemampuan dalam bidang fisika, baik konsep maupun praktek, bisa lebih mendalam. Oleh karena itu, maka dipandang perlu bagi mahasiswa fisika untuk melaksanakan praktikum. Sebagai bentuk pengaplikasiannya adalah dengan melaksanakan studi lapangan yang dikemas dalam bentuk praktikum pendalaman materi fisika menunjang proses pembelajaran di kelas. Diharapkan dapat memberikan makna pembelajaran fisika secara komprehensif bagi mahasiswa. Yang kedua, dasar hukum kegiatan adalah norma hukum yang menjadi landasan dalam kegiatan. Kegiatan ini berdasarkan Surat Keputusan Dekan Fakultas Tarbiyah dan Keguruan nomor 64 tahun 2022 tentang penunjukan panitia pelaksanaan praktikum pendalaman materi fisika mahasiswa Prodi Tadris Fisika Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN STS Jambi. Yang ketiga, maksud dan tujuan kegiatan berisi sasaran yang akan dicapai lewat kegiatan. Kegiatan praktikum pendalaman materi fisika ini bertujuan untuk mempunyai keterampilan dalam mengenal fungsi dan cara menggunakan alat-alat ukur fisika, untuk mempunyai keterampilan dan menambah keilmuan fisika, eksperimen lanjut. Bab 2, pelaksanaan kegiatan. Poin A, pemateri, dosen pembimbing, dan peserta. Dijelaskan secara rinci jumlah orang pemateri, dosen pembimbing, dan peserta. Pemateri dalam kegiatan terdiri dari 2 orang, dosen pembimbing dari jurusan Fisika UNAN Padang, serta 5 orang, dosen pendamping dari Prodi Tadris Fisika. Serta peserta kegiatan adalah seluruh mahasiswa semester 6. Poin B, materi, penjelasan mengenai materi kegiatan yang akan dilaksanakan. Poin C, jadwal pelaksanaan, berisi mengenai jadwal dan tempat pelaksanaan kegiatan berlangsung. Dilaksanakan pada tanggal 23 sampai dengan 24 Mei 2022 di Laboratorium Jurusan Fisika FMIPA Yunan Padang. Poin D, bentuk kegiatan. Pembagian bentuk kegiatan yang akan dilaksanakan dengan sistem pembagian kelompok, di mana setiap kelompok
mendapatkan modul praktikum yang akan dikerjakan. Sumber dana kegiatan adalah dana yang terhimpun untuk menjalankan kegiatan. Kegiatan ini menggunakan dana DIPA Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Sultan Toha Saifuddin Jambi. Poin F, output hasil kegiatan adalah dampak, manfaat, harapan dari kegiatan. Kegiatan ini berupaya untuk menggali ilmu pengetahuan lebih jauh dan lebih banyak agar kemampuan dalam bidang fisika, baik konsep maupun praktek, bisa lebih mendalam. Bab 3, evaluasi hasil kegiatan adalah pengukuran atau perbaikan dalam suatu kegiatan yang dilaksanakan, seperti membandingkan hasil-hasil kegiatan yang telah direncanakan. Secara umum, kegiatan praktikum ini berjalan dengan tertib dan lancar. Kelemahan yang dapat diamati dalam praktikum ini karena pelaksanaan kegiatan yang jauh dari Jambi, sehingga kondisi fisik mahasiswa berkurang dikarenakan habis menempuh perjalanan yang jauh. Bab 4, penutup, terdiri dari poin A, kesimpulan, suatu uraian yang menjelaskan suatu pembahasan yang awalnya panjang menjadi lebih singkat, padat, dan jelas. Kesimpulan, dalam praktikum ini, pelaksanaannya berjalan lancar, tertib, aman, dan penuh dengan suasana akademis. Poin B, saran-saran, adalah ungkapan yang bertujuan untuk memberikan petunjuk, bisa nasihat atau imbauan. Saran dalam kegiatan ini adalah pemanfaatan alat praktikum yang digunakan memakan waktu yang singkat, memungkinkan adanya kesalahan dalam pengukuran, serta setiap modul praktikum yang sudah dilaksanakan agar segera dibuat laporan kegiatannya. Lampiran pertama terdiri dari kerangka acuan kegiatan atau TOR usulan kegiatan tahun 2022. Terdiri dari Kementerian Negara atau lembaga, program, hasil, unit eselon kedua atau satker, kegiatan, indikator kinerja kegiatan, satuan ukuran dan jenis keluaran. Poin A, latar belakang, berisi mengenai dasar hukum kegiatan. Poin kedua, gambaran umum, berisi menjelaskan secara umum kegiatan dengan jelas, padat, dan ringkas. Gambaran umum dalam laporan ini berkaitan sebagai mahasiswa fisika selaku calon tenaga pendidik dapat berupaya untuk menggali ilmu pengetahuan lebih jauh dan lebih banyak agar kemampuan dalam bidang fisika, baik konsep maupun praktek, bisa lebih mendalam. Oleh karena itu, maka dipandang perlu bagi mahasiswa fisika untuk melaksanakan praktikum sebagai bentuk pengaplikasiannya dengan melaksanakan studi lapangan yang dikemas dalam bentuk praktikum pendalaman materi dalam menunjang proses pembelajaran di kelas. Poin B, maksud dan tujuan. Tujuan dalam kegiatan ini untuk mempunyai keterampilan dalam mengenal fungsi dan cara menggunakan alat-alat ukur fisika serta menambah keilmuan fisika, eksperimen lanjut. Poin C, penerima manfaat. Kegiatan ini menambah pengetahuan mahasiswa khususnya untuk penggunaan alat-alat eksperimen lanjut untuk mahasiswa semester 6. Poin D, waktu dan tempat. Yang pertama, pelaksanaan akan dilaksanakan pada 23 sampai dengan 24 Mei 2022. Poin kedua, tempat dilaksanakan di Laboratorium Yunan Padang. Poin ketiga, pencapaian keluaran untuk menambah pengetahuan mahasiswa terhadap penggunaan alat-alat eksperimen fisika serta terciptanya mahasiswa yang memiliki skill penguasaan praktek dalam keilmuan fisika.
Poin E, strategi pencapaian. Yang pertama, metode pelaksanaan. Kegiatan ini akan dilaksanakan oleh program studi Tadris Fisika bekerja sama dengan Yunan Padang. Poin kedua, tahapan pelaksanaan terbagi atas dosen pembimbing dan materi. Kedua, materi praktikum yang akan diberikan kepada mahasiswa adalah praktikum eksperimen fisika lanjut. Poin F, anggaran biaya. Biaya yang diperlukan sesuai dengan DIPA UIN STS Jambi tahun anggaran 2022. Poin G, penutup. Kegiatan TOR ini kami buat dengan harapan kegiatan ini bisa diterima dan dapat berjalan sebagai mestinya. Kemudian, tak lupa ditandatangani oleh pimpinan. Berikut contoh SK kegiatan keputusan Dekan Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Sultan Toha Saifuddin Jambi nomor 64 tahun 2022. Di dalam SK kegiatan terdapat dua lampiran, di mana sesuai dengan keputusan Dekan Fakultas Tarbiyah dan Keguruan nomor 64 tahun 2022, tanggal ditetapkan 17 Mei 2022. Kedua lampiran tersebut berisi panitia pelaksana serta dosen pembimbing. Rincian anggaran biaya diisi oleh beberapa poin penting. Yang pertama, unit kerja Fakultas Tarbiyah dan Keguruan. Yang kedua, program kegiatan operasional fakultas. Yang ketiga, kegiatan operasional perkuliahan dan pengembangan fakultas. Yang keempat, subkegiatan praktikum pendalaman materi mahasiswa Tadris Fisika FTK. Yang kelima, keluaran terlaksananya praktikum pendalaman materi mahasiswa Tadris Fisika Fakultas Tarbiyah dan Keguruan 2022. Yang keenam, target kinerja 100%. Yang ketujuh, jenis belanja terdiri dari belanja bahan, belanja honor output kegiatan, serta belanja sewa. Yang kedelapan, rincian biaya. Yang kesembilan, jumlah anggaran, serta yang terakhir, jumlah dana keseluruhan terdiri dari penjumlahan belanja bahan, belanja honor, serta belanja sewa. Dokumentasi kegiatan berisi mengenai pelepasan ke Padang oleh Dekan FTK Dr. Haji Fadila MPD, kemudian kegiatan praktikum di laboratorium jurusan Fisika Yunan Padang. Berikut contoh hadir peserta praktikum pendalaman materi fisika mahasiswa Prodi Tradis Fisika tanggal 23 sampai dengan 24 Mei 2022 bertempat di laboratorium jurusan Fisika Yunan Padang, ditandatangani oleh seluruh peserta, kemudian ditandatangani oleh ketua prodi. Berikut contoh notulen kegiatan praktikum materi fisika mengenai medan magnet bumi. Seluruh peserta mendapatkan sertifikat kegiatan praktikum pendalaman materi fisika di Universitas Andalas Padang. Lampiran selanjutnya adalah kwitansi atau bukti pembayaran, memiliki beberapa poin penting yang harus diisi. Yang pertama, sudah terima dari pejabat pembuat komitmen Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN STS Jambi, jumlah uang terbilang untuk pembayaran serta rincian pembelian ATK dan fotokopi kegiatan ditandatangani oleh berbagai pihak serta dilengkapi oleh bukti kwitansi toko. Lampiran daftar honor pembimbing meliputi nama, golongan, jabatan harus sesuai dengan SK kegiatan, dasar perhitungan, jam dikali satuan sama dengan jumlah bayar, PPh 21, golongan 3 sebesar 5%, maka didapatkan 32.500 sehingga jumlah diterima 617.500. Kemudian
ditandatangani serta sesuai dengan tanggal SK kegiatan. Perhitungan pajak, belanja barang atau sewa, ATK fotokopi, snack, air minum, konsumsi, spanduk di bawah 2 juta tidak dikenakan pajak. Catering, servis, pemeliharaan, publikasi media, sewa alat ruangan, sewa ruangan dikenakan PPh 23 sebesar 2%. ATK fotokopi, snack, air minum, spanduk di atas 2 juta dikenakan PPN 11% dan PPh 22 sebesar 1,5%. Konsumsi di atas 2 juta dikenakan PPh 22 sebesar 1,5%. Catering di atas 2 juta dikenakan PPh 23 sebesar 2%. Servis, pemeliharaan, publikasi media, sewa alat ruangan, sewa ruangan dikenakan PPN 11% dan PPh 23 2%. Belanja honor untuk golongan 4 PPh 21 15%, golongan 3 5%, non PNS 5%, golongan 4 tanpa NPWP 18%, golongan 3 tanpa NPWP 6%, non PNS 6%. Lampiran surat pernyataan tanggung jawab memiliki beberapa poin yang harus diisi: nama kegiatan, kode satuan kerja, tanggal dan nomor DIPA sesuai dengan SK kegiatan, sub kegiatan sesuai dengan nomor kode akun di rencana kerja anggaran, klasifikasi belanja, penerima, dan juga NPWP lengkap, uraian rincian, nomor tanggal, jumlah harga, perhitungan pajak, contoh pajak, konsumsi 8.640.000 dikali 1,5% sama dengan 8.510.400. Yang kedua, publikasi 2.400.000 memiliki PPN dengan rumus Excel SUM sama dengan 2.400.000 dikali 100 dibagi 111 dikali 11%. PPh 23 SUM sama dengan 2.400.000 dikali 100 dibagi 111 dikali 2% untuk kegiatan yang memiliki 2 pajak menggunakan rumus Excel. Dengan adanya video, laporan pertanggungjawaban uang persediaan tunai diharapkan dapat mempermudah pengelola keuangan dalam penyusunan laporan sehingga laporan pertanggungjawaban uang persediaan tunai minimnya dari kesalahan. Video ini mudah diakses oleh pengelola keuangan sehingga efisiensi waktu dan tenaga. Video ini diharapkan dapat menumbuhkan sikap positif dengan memberikan laporan yang tepat waktu. Sekian, terima kasih.